Assalamualaikum para pecinta manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang manusia satu-satunya yang mengetahui tentang invasi bangsa iblis setelah hidup ratusan tahun bersama mereka, bahkan berperang atas perbudakan yang diterimanya, dan sekarang dia kembali ke masa lalu 10 tahun sebelum invasi para iblis. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Bigang yang menjadi seorang instruktur resmi khususnya dalam seni tombak, tapi para murid menolak kehadirannya hingga menghajar salah satu dari mereka, dan di saat itulah seorang murid mencoba menghentikannya. Murid ini bernama Wokyun, dan Bigang mengetahui jika dia merupakan sang pahlawan umat manusia di masa lalu. Yeon Wokyun, murid tahun pertama sekaligus putra kedua dari klan pedang penghancur keluarga Yeon, yang merupakan salah satu klan bergengsi di daratan tengah. Sejak usia muda dia sudah diakui oleh klannya sebagai seorang jenius ilmu bela diri, dan bahkan di antara para murid baru akademi dia menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Bakatnya yang jauh melampaui apa yang bisa ditampung oleh klannya maupun akademi, karena di usia 20 tahun dirinya sudah berhasil menjadi master bela diri tingkat puncak tertinggi dalam sejarah, serta masuk dalam jajaran top 10 master bela diri faksi ortodoks. Seharusnya Wokyun menjalani kehidupan yang gemilang dan dihormati sebagai salah satu master bela diri absolut di daratan tengah yang dikagumi oleh semua orang. Tapi hal itu bisa saja terjadi jika sebuah malapetaka tidak terjadi di dunia ini. Malapetaka itu adalah invasi para iblis ke dunia manusia dengan jumlah yang tak terhitung, ditambah dengan wujud mereka yang begitu mengerikan. Sejak invasi itu Wokyun tidaklah gentar, bahkan dia dipenuhi amarah atas semua nyawa manusia yang hilang disebabkan iblis, dan dia bahkan bertempur melebihi siapapun. Akan tetapi tak lama setelah itu klan Yeon menjadi sasaran serangan terpusat dari para iblis hingga dimusnahkan, dan semua anggota klan tidak ada yang selamat kecuali Wokyun. Meski begitu dia tidak hancur dalam keputusasaan maupun kesedihan seperti manusia pada umumnya. Pasca meninggalkan tanah kelahirannya, maka Wokyun berkelana ke seluruh dunia daratan tengah melawan para iblis, dan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dia mengumpulkan para penyintas lalu membentuk pasukan aliansi yang melampaui sekte ortodoks maupun non-ortodoks. Bahkan dalam situasi yang begitu tanpa harapan dia memimpin para ahli bela diri yang tersisa dalam perlawanan terakhir yang nekat. Bigang yang saat itu masih lemah karena satu-satunya manusia yang tidak bisa menggunakan energi dalam menyaksikan sosok hebat seperti Wokyun, di mana dia selalu maju ke garis depan medan pertempuran, dan setiap kali melepaskan energi pedangnya yang menyilaukan, maka iblis raksasa yang bahkan menutupi langit dapat ditebas dalam sekejap mata. Sosoknya yang menakjubkan sangat pantas disebut sebagai sang pahlawan sekaligus harapan terakhir daratan tengah. Namun sekarang Wokyun hanyalah bocah arogan yang sombong dari klan bergengsi. Sambil tertawa Bigang menyebut jika Wokyun pastinya merasa di atas angin dikarenakan latar belakang klannya. Lalu Bigang menghempaskan tangannya karena seorang murid seharusnya tidak menyentuh instrukturnya secara sembarangan. Wokyun menganggap instrukturnya terlihat sangat menikmati ini, dan Bigang menjawab apakah Wokyun terkejut melihat asisten instruktur yang tak bisa menggunakan energi dalam tiba-tiba menjadi sekuat ini. Wokyun tidak memungkiri hal itu, tapi tindakan instrukturnya cukup menyedihkan, di mana dia hanya pamer pada kekuatan barunya di hadapan semua murid dan Gobok merasa sangat malu atas apa yang menimpanya.
Lalu Wokyun menegaskan jika dia tak tahu kenapa mereka harus dipindahkan tapi pasti ada sesuatu. Bigang dapat melihat ketajaman berpikir murid di depannya dan jika dia penasaran mungkin akan memberitahunya saat mengakui dirinya dan menurut layaknya seorang murid yang baik. Namun Wokyun menolaknya, bahkan dia berbalik sambil berniat untuk melakukan protes kepada petinggi soal ini karena semua murid datang ke akademi untuk menjadi kuat, bukannya dilatih oleh instruktur yang sekedar beruntung. Tak hanya itu, beberapa murid bahkan mengikuti langkah Wokyun dan mulai beranjak pergi menandai ketidaksukaan mereka. Untuk mengatasi ini, maka Bigang tertawa karena para bocah di depannya tampak begitu arogan seakan mereka sudah sangat hebat. Dia yakin pasti murid itu mengira tak ada yang bisa dipelajari dari dirinya yang sebelumnya bahkan diragukan sebagai asisten instruktur. Tapi Bigang akan menunjukkan dalam waktu 10 hari maka Tan Lijung akan bisa cukup kuat untuk mengalahkannya di bawah pengajarannya. Ucapan itu sangat membuat Tan Lijung terkejut dan dia ingin bergerak, tapi instrukturnya menahannya. Ucapan itu membuat Wokyun menghentikan langkahnya sebab instrukturnya sedang merendahkannya saat ini. Bigang terus memprovokasi Wokyun sebab tak ada instruktur yang lebih baik dari dirinya di dalam Akademi Air Mata Naga. Bahkan dia bisa mengubah Tan Lijung yang mereka semua anggap pecundang mampu untuk melahap murid seperti mereka. Di sela itu Tan Lijung tak mengerti kenapa instrukturnya mengatakan hal tersebut. Dia berusaha untuk menenangkan Wokyun yang tampak begitu marah, tapi instrukturnya segera menutup mulutnya. Wokyun yang sudah termakan provokasi menjawab apakah instrukturnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang baru saja dikatakannya. Dilihat dari manapun Bigang sangatlah menjengkelkan dengan senyuman serta tawa yang mempermainkan orang lain. Bigang membenarkan hal itu, bahkan dia menantang Wokyun untuk bertaruh dalam pertarungan resmi yang akan diadakan 10 hari mendatang. Jika Tan Lijung menang, maka mereka semua harus mengikuti ajarannya dan mengakui dirinya sebagai instruktur yang patut dihormati. Tapi jika Tan Lijung kalah, maka Bigang bersedia melakukan apapun yang diinginkan oleh Wokyun meski harus menjadi budaknya. Seketika Wokyun tertawa mendengar ucapan itu karena dia belum pernah bertemu dengan orang yang sangat gila. Namun Wokyun tidak membutuhkan apapun dari orang seperti Bigang dan ucapan itu menunjukkan seberapa besar keangkuhan yang dimiliki oleh Wokyun. Setelah itu Tan Lijung sangat syok dan hal itu mengagetkan Bigang. Setiap kali Tan Lijung melihat Bigang, maka dia akan berteriak histeris. Dia bahkan menangis sambil mempertanyakan kenapa instrukturnya memberikan tantangan itu dan apakah dia ingin membuatnya mati. Dia juga tidak mengerti kesalahan apa yang dilakukannya sehingga instrukturnya seperti ini, dan Bigang menjawab dengan santai semuanya akan baik-baik saja jika Tan Lijung mengikuti perkataannya. Karena dia terus merengek, maka Bigang memukulnya agar dia berhenti membuat pakaiannya kusut. Sebab hari ini tidak berjalan lancar, maka Bigang membubarkan pelatihan hari ini dan meminta mereka menunggu informasi selanjutnya. Para murid itu berangkat pergi dan mereka tampak acuh, bahkan tak peduli apa yang terjadi. Hanya Tan Lijung yang merana, sebab dia pasti akan dihajar sekaligus dipermalukan dalam duel resmi itu. Bigang tak mengerti kenapa Tan Lijung harus sedih seperti itu, padahal dia hanya perlu menang. Dia pun mengingat saat pertama kali masuk dalam akademi di mana dia langsung dikalahkan oleh Gobok. Kekalahan itu bahkan sangat telak dan sejak itu dirinya sering diganggu berulang kali tanpa henti.
Namun Tan Li Jung melihat sesuatu yang sangat mengejutkan dalam duel berikutnya, di mana Gobok yang dianggapnya monster bahkan tak bisa menyentuh Wok Yun dalam pertandingan mereka. Bigang tak memungkiri jika Wok Yun adalah manusia dengan bakat langka meskipun tanpa dukungan dari klannya. Jika instrukturnya sudah tahu itu, kenapa dia malah memintanya untuk berduel resmi, dan hal itu juga pasti akan mempermalukan instruktur yang melatihnya. Tapi Bigang tak khawatir sedikit pun karena yakin Tan Li Jung memiliki bakat yang lebih hebat. Alasan kepercayaan diri dari Bigang disebabkan di masa lalu Tan Li Jung merupakan sang pahlawan kedua selain Wok Yun, bahkan julukannya adalah sang pemanah pemburu iblis legendaris. Tapi Tan Li Jung sangatlah meragukan dirinya, bahkan dia meminta instrukturnya membatalkan pertarungan resmi itu. Dia tahu jika instrukturnya ingin mengajari semua murid yang menjadi tanggung jawabnya, tapi kenapa dia harus terlibat dengan masalah seperti ini? Sambil tertawa, Bigang menegaskan jika Tan Li Jung harus membuktikan kemampuannya karena dia adalah murid yang paling diremehkan dan disakiti. Lalu Bigang menunjukkan raut wajah bak iblis dan ingin Tan Li Jung menganggap ini adalah sebuah pembalasan dendam. Dia tahu jika Tan Li Jung tidak hanya dipukuli saat latihan bersama, melainkan tiap saat dimanapun dia bertemu dengan Gobok. Ucapan itu membuat Tan Li Jung terkejut dan penasaran bagaimana instrukturnya mengetahui hal tersebut. Kemudian Bigang menanyakan bagaimana perasaannya saat dia menghajar Gobok tepat di depan matanya. Apakah dia senang dan menikmatinya saat Gobok menderita seperti itu? Hal itu adalah yang dipikirkan oleh anak yang terbuli pada umumnya, tapi Bigang yakin Tan Li Jung tidak berpikiran seperti itu, di mana dia merasa kesal karena bukan dirinya sendiri yang melakukannya. Dia telah mengatakan sendiri jika Wok Yun bahkan jauh lebih kuat dari Gobok, dan apakah dia tak ingin lebih kuat dari mereka berdua? Apakah dia tidak pernah membayangkan berada di puncak atas para murid? Jika dia menjadi sangat kuat, maka menghajar Gobok pasti akan lebih mudah dilakukan dan dia bisa menikmatinya tiap saat jika menginginkannya. Ini adalah latihan yang sangat menguntungkannya, dan sebagai instruktur maka dia akan membuat Tan Li Jung mencapai hal tersebut. Seketika raut wajah Tan Li Jung berubah seakan ucapan instruktur telah mengubah pendiriannya. Tapi dia meminta Bigang tidak berpikiran jauh sebab dia melakukannya bukan karena ingin balas dendam saja, melainkan menjadi lebih kuat dari siapapun. Bigang yang mendengar itu tertawa licik karena hal inilah yang diinginkannya, sebab suatu hari baik Tan Li Jung dan Wok Yun harus menjadi hunter yang mengalahkan para bangsa iblis sekaligus pelindung umat manusia bersama dengannya. Sekarang dia akan memeriksa seperti apa kemampuannya saat ini, dan Tan Li Jung harus mengerahkan segala kekuatannya. Dia juga memintanya untuk menganggap boneka di depannya adalah Wok Yun hingga tak ada waktu untuk bersantai dan dia harus memberikan segalanya. Dalam waktu singkat Tan Li Jung melesat maju dengan tebasan terbaiknya. Tak hanya sekali, tapi dia terus melakukannya hingga berulang kali. Hanya dengan melayangkan tebasan beberapa kali, maka Tan Li Jung tampak kelelahan. Akan tetapi instrukturnya memintanya tetap menyerang tanpa keraguan meski tubuhnya sudah diambang batas. Tan Li Jung mengerti dan dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh instrukturnya. Hanya saja Tan Li Jung merasakan ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya, hingga dia tergeletak tak berdaya. Dia bahkan terlihat kesulitan untuk bernapas seakan sudah melayangkan tebasan puluhan kali. Levelnya saat ini bahkan mendapatkan sebutan menyedihkan dari instrukturnya.
Kemudian Bigang menanyakan apakah Tan Lijung mengetahui hal apa yang menjadi masalahnya. Dengan raut wajah yang mulai putus asa, Tan Lijung menjawab saat dirinya memaksakan menggunakan teknik dasar maka energi dalamnya terus menekan. Awalnya dia menduga dirinya mempelajari bela diri yang salah dari klannya, tapi setelah melakukan koreksi dan mencocokkannya maka bukan itu masalahnya. Dia juga memeriksa mardiannya kepada tabib, tapi tidak ada yang salah. Maka dari itu dia berpikiran dirinya terlahir tanpa bakat dan ditakdirkan menjadi pecundang yang tak berguna, tapi saat Bigang mendengar itu dia malah tertawa. Lalu Tan Lijung terkejut saat Bigang mengatakan jika dirinya hanya memiliki titik mardian yang lebih besar dari orang normal. Dalam kasus ini, maka Tan Lijung dapat dikategorikan sebagai manusia langka, bahkan tabib terbaik pun tak mengetahui kelebihannya dengan hanya menganggapnya sebagai kekurangan. Hal dasar yang diketahui di dunia ini di mana semua seniman bela diri melepaskan tenaga dalam yang mereka buat di pusat mardian melalui titik mardian. Akan tetapi karena Tan Lijung memiliki titik mardian yang lebar, maka energi dalam yang biasa saja menjadi tak efisien. Tan Lijung benar-benar terkejut karena dia baru pertama kali mendengar hal seperti itu. Di masa lalu saat Bigang telah menjadi budak eksperimen, dirinya pernah bertemu dengan sang pemanah legendaris. Informasi itu juga adalah sesuatu yang tak sengaja didengarnya, dan keduanya adalah musuh. Walau Tan Lijung hanyalah manusia biasa, tapi kekuatannya benar-benar dahsyat, bahkan membuat Bigang yang masih menjadi pasukan iblis biasa bertekuk lutut. Tapi sekarang takdir telah berputar dan di mana sang pemanah legendaris itu telah berada di depannya, bahkan menjadi muridnya. Bigang pun merangkul Tan Lijung dan memintanya tidak khawatir, sebab masalahnya sudah terpecahkan dan mereka hanya perlu memperbaikinya. Dengan ajaran dari dirinya, maka sosok langka seperti Tan Lijung sebenarnya adalah bakat yang hebat. Dirinya hanya perlu meningkatkan tenaga dalamnya lalu melepaskannya melalui titik mardiannya yang lebih besar itu. Tenaga adalah sesuatu yang tak bisa ditingkatkan dalam waktu singkat, maka ini adalah langkah terbaik. Pasca mengumpulkan tenaga dalam yang cukup, maka Tan Lijung boleh menyerang agar dirinya tidak cepat kelelahan. Tan Lijung dapat merasakan energi dalamnya ternyata sangat mudah dikumpulkan dan dia merasa inilah saatnya. Dalam waktu singkat dia melesat dengan teknik tebasan dasar ke arah boneka pelatihan. Yang benar saja kerusakan dampak tebasan yang dilepaskan oleh Tan Lijung berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tak hanya menggores boneka pelatihan itu, tapi dia memotongnya. Tan Lijung tak bisa menahan kegembiraannya, karena untuk pertama kalinya dia merasa bisa mencapai apapun. Dia terus bersorak sambil menanyakan apakah instrukturnya melihat hal itu dan Bigang menjawab bergembira sebelum pingsan tidaklah buruk. Ucapan itu membuat Tan Lijung terkejut karena tak mengerti yang dimaksud oleh instrukturnya. Seperti yang dikatakan Bigang, maka Tan Lijung benar-benar kehilangan kesadarannya. Beberapa saat kemudian Tan Lijung membuka matanya dan dia benar-benar tak mengerti apa yang terjadi, bahkan tubuhnya tak bisa digerakkan. Bigang pun menjawab jika saat ini tak ada energi yang tersisa dalam tubuhnya setelah dia melepaskan semuanya. Selama ini dia tidak pernah benar-benar menggunakan mardiannya dan hal itu tubuhnya terkejut, jadi ini merupakan efek sampingnya. Berdasarkan pengamatan Bigang, maka efek samping itu akan hilang setidaknya dalam beberapa bulan dan Tan Lijung cukup lega mendengarnya.
Hanya saja dia sadar jika beberapa bulan berarti itu bukanlah waktu yang singkat ditambah pertandingannya seminggu lagi. Hari ini Tan Lijung menghadapi dua masalah besar. Yang pertama adalah energi dalamnya baru bisa dilepaskan ketika selesai dikumpulkan, tapi setelah itu maka dia akan pingsan. Lalu inti energinya sekarang ini tergolong masih kecil, jadi dia tidak bisa terus mengumpulkan energi dalam tanpa melepaskannya, dan jika bersikeras melakukannya maka tubuhnya dapat rusak. Maka dari itu Bigang akan memberikan latihan sesungguhnya dengan kayu di tangannya. Dalam duel nantinya Tan Lijung baru bisa mulai mengumpulkan energi dalam saat duel dimulai, dan dia membutuhkan waktu selama 7 menit sebelum dilepaskan. Tapi yang menjadi masalahnya, Wok Yun pasti akan berusaha mengakhiri duel secara cepat, dan apa yang bisa dilakukannya? Jawabannya hanya satu, di mana Tan Lijung perlu menghindari segala serangan yang datang padanya sebelum waktunya tiba. Saat ini Bigang akan berperan sebagai Wok Yun dan Tan Lijung harus menghindari semuanya. Bigang yakin Tan Lijung sangat berbakat dan dia harus tetap fokus mengumpulkan energi dalam sambil tidak menurunkan kewaspadaannya pada serangan lawan. Tapi Bigang juga tak ingin bermain-main dan sekarang dia menggunakan sihir ilusi. Dalam waktu singkat kepalanya dipukul hingga membuatnya kesakitan. Tan Lijung tak mengerti kenapa instrukturnya melakukan ini, dan hal ini sama saja menghajarnya begitu saja. Lalu Bigang menampakkan wajah seriusnya dan mengatakan apakah dia masih belum percaya padanya setelah melihat perubahannya. Dia akan menjamin jika Tan Lijung akan mengalahkan Wok Yun, dan jika perkataannya salah maka Bigang bersedia memberikan salah satu dari lengannya. Latihan ini memang sulit dan menyakitkan, tapi apakah lebih menyakitkan daripada disebut pecundang? Apakah dia akan menyerah dan membuang kesempatan ini untuk menjadi sosok yang berbeda? Seketika Tan Lijung bangkit dan dia tampak begitu bersemangat, bahkan akan menahan segala rasa sakit dari serangan instrukturnya. Ucapan itu membuat Bigang sangat bahagia karena dia memang ingin meregangkan ototnya dengan memukuli sesuatu. Sekarang dia datang dan seminggu ini akan menjadi neraka bagi Tan Lijung yang takkan dilupakannya. Saat melihat serangan datang, Tan Lijung merasa dia telah dilatih oleh monster yang tak berperasaan. Seminggu kemudian pertandingan resmi akan dimulai dan kedua murid telah memasuki arena.